Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas tentang pendidikan anti korupsi di bidang teknologi informasi. Yang beranggotakan Arya Permana, Nanda Amelia, Dendi Hadrian, dan saya sendiri Dina Zani. 1. Pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. 2. Dampak korupsi. Dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Dampak korupsi di bidang kesehatan. Dampak dari korupsi di bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat, pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk. Pelayanan purna jualnya juga jelek serta tidak presisi. Dampak korupsi terhadap pembangunan. Salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan dan infrastruktur. Salah satu modus korupsi di sektor ini menurut studi World Bank adalah markup yang sangat tinggi mencapai 40%. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. 3. Hubungan TI. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik, sebagai salah satunya melakukan pencegahan korupsi. Undang-undang memberi ruang bagi para penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi, untuk mendapatkan dan menggunakan informasi elektronik guna memperkuat pembuktian kasus korupsi. 4. Contoh dan kecurangan. Korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Korupsi terkait dengan suap menyuap. Contoh dari kasus korupsi suap menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Korupsi terkait dengan perbuatan pemerasan. Menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan suatu bagi dirinya sendiri. Korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam penggandaan. Instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. 4. Contoh kecurangan dalam universitas. Beberapa tindakan kecurangan akademik yang biasa dilakukan oleh mahasiswa antara lain mencontek saat ujian, menyalin atau copy paste jawaban teman, menyalin dari internet tanpa menyebutkan sumbernya, titip tanda tangan kehadiran, mempersiapkan contekan saat ujian. 5. Undang-undang yang mengatur tentang korupsi. Salah satu dasar hukum mengenai korupsi di Indonesia adalah UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. UU Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimal seumur hidup serta denda maksimal 30 juta rupiah bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Namun UU Nomor 3 Tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.
pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah, pasal 3 UU 3 tahun 1980. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.